yang besarnya nih. Nah, diturunkanlah Yesus yang suci gitu, yang diutus. Diturunkanlah Yesus itu berarti Tuhan sendiri sama Kristen, tapi nggak bisa jelasin Tuhannya lagi mana. Secara harafiahnya nggak bisa ya, cuman kayak sampai kayak aku merasa kayak lu kok nyerang gua begitu sih gitu. Awalnya masih mending gua dulu mikirnya apa? Namanya Trinitas itu seperti matahari, sinar, dan panas. Matahari Bapa, sinarnya Yesus, panas yang buat rasain di kulit itu Roh Kudus. Gua sampai mikir begitu. Oke. Nah mungkin konsep aku lebih kayak percaya aja gitu ya. Jadi kata dia nggak bisa, lu mesti pakai logika nih, ya maksudnya lu masa nggak bisa ngejelasin sih itu kayak gimana? Memang nggak ada yang bisa jelasin. Karena memang agak susah. Bukan agak susah, memang nggak bisa jelasin. Memang itu namanya agama misteri. Agama misteri. Bener, bapak-bapak gereja di awal itu bilang Trinitas itu misteri. Oke. Tidak ada yang bisa jelasin. Misteri itu apa? Misteri ternyata dari agama-agama misteri sebelum-sebelumnya. Emang lu pikir Trinitas cuma Kristen yang nemuin ya? Gak tahu. Gak tahu. Di Babilonia 2000 tahun sebelum ada Yesus sudah ada Trinitas. Sebelum Yesus, 2000 tahun sebelum Yesus. Jadi zaman Abraham. Oke. Udah ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini Trinitas pertama. Jauh sebelum Kristen. Itu berarti sejaman animisme yang dewa-dewa gitu kok? Zaman Abraham. Abraham tuh kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus. Sudah ada Trinitas. Di Mesir ribuan tahun juga sebelum Yesus sudah ada Trinitas juga. Siapa ininya? Osiris, Horus, Ra. Tapi sosok yang kayak Osiris, yang Ra itu tuh nyata? Atau kalau kayak Yesus kan digambarin manusia? Anggap aja mitologi, nggak apa-apa. Anggap aja mitologi. Ya, tapi konsepnya diambil sama Kristen. Konsepnya gitu. Ya. Trimurti pernah dengar? Trimurti sering dengar di Hindu kan? Iya. Nah iya. Kenapa 3? Kenapa Trimurti 3, ya kan? Kenapa di Mesir 3? Kenapa di Babilonia 3? Kenapa Kristen 3? Kok nggak ada yang 4? Kok nggak ada yang 5? Kok nggak ada yang 10? Kenapa berhenti di yang ketiga gitu? Pernah nggak mikir sampai situ? Kalau ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, apa nggak mungkin ada Tuhan lain yang sedang ngintip dari planet lain gitu? Ini aja pemikiran liar ya. Tapi kan pemikiran itu boleh ditanyain gitu maksudnya. Dan ya wajar-wajar aja orang nanya begitu, kenapa berhenti di angka 3 gitu? Walaupun dianggap 1, tapi kenapa ada 3 pribadi? Kenapa nggak 5 pribadi? Kenapa nggak 10 pribadi? Kenapa nggak 100 pribadi gitu? Asalnya dari mana maksud gue? Jadi rupanya yang namanya 3 itu memang sudah menjadi pemikiran orang-orang zaman dulu yang berpikir dari dunia ini memang dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Pernah dengar Pitagoras? Iya. Nah, Pitagoras yang ngomong itu dipakai oleh Aristoteles, filsuf Yunani. Menggunakan hukum alam semesta itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Pakai itu cuma 3. Kristen awalnya cuma Bapa dan Yesus. Iya. Konsili Nisea tahun 325 baru Bapa dan Yesus. Yesus dianggap satu hakikat sama Bapa. Sudah ada Trinitas belum? Belum. Kapan Trinitasnya? 381. Beda berapa? 60 tahunan lebih lah. Oh bukan yang dia Alkitab itu dibilang pas bangkit dia turun Roh Kudus itu enggak? Pentakosta. Iya yang hari Pentakosta itu. Itu bukan bukti Trinitas. Ini aja. Kita baca aja ya. Oke. Sebel banget. Ini kita bukti apa? Katolik. Bukti Katolik ya. Apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Pernah lihat nggak lu berarti? Ya nggak pernah orang tidak diperdagangkan kan? Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 oleh siapa nih? Katolik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Resmi nggak kira-kira? Kira-kira resmi nggak? Resmi dong. Tunggu aku cek. Nah, jadi di sini ada ayat, tapi juga ada catatan kakinya. Ini ayat, ini catatan kaki. Ini contoh nih kejadian misalnya. Kejadian. Masih ingat dong ayatnya? Iya. Ini ayatnya cuma segini, ini catatan kakinya tuh.
Kok banyak banget? Iya, ya kayak tafsir gitu. Oke. Ya, nah sekarang satu-satunya ayat di seluruh Bible-nya orang Kristen dan Katolik yang dianggap sebagai bukti ada ajaran konsep Trinitas itu cuma satu ayatnya. Tahu nggak ayatnya di mana? Yohanes itu perjanjian baru ya? Perjanjian baru. Nih ayat 7 boleh dibaca. Sebab Di ada zoom dong, di zoom. sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam Lu masa surga. nggak zoom sih ada orang baca Bapa, ayat Firman, ini? dan Roh Kudus. Terus? Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya itu ayatnya. Kan ada 3 kan tadi kan, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya. Itu kan konsep Trinitas begitu. Iya, bilangnya Tuhan itu firman Allah Sekarang mau tanya. yang hidup itu. Sekarang mau tanya, sebagai orang Kristen kau tanya, Tuhan lu udah berapa? Satu. Orang Kristen bilangnya Tuhannya satu, Esa, ya. Tapi kan ada 3 pribadi tuh, ada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ini kan pribadi, jadi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Oke. Kalau dibilang ini satu Tuhan, ya dari 3 pribadi ini, Yesus dibaptis nggak? Iya. Di mana? Di Sungai Yordan. Iya. Ketika dibaptis ada Roh Kudus Merpati. turun burung Iya. merpati. Ada suara nggak di langit? Ada, inilah anakku yang kukasihi. Nah, itu masih hafal. Jadi ada suara di langit, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di Sungai Yordan. Iya. Lu mau bilang 3 Tuhan apa satu Tuhan atau 3-3 nongol bareng? Kalau nggak nongol bareng, lu masih bisa muter-muter Tuhan satu, aku dan Bapa adalah satu, ya. Yohanes 10:30. Nanti Roh Kudus itu yang apa segala macam lah dengan segala doktrin-doktrinnya. Tapi ketika 3-nya nongol bareng, lu mau bilang 3 apa 1? Itu bingung. Hah? Itu bingung. Nah, jadi nggak bisa dianggap remeh ya. Lu mau bilang satu, bukan 3 Tuhan tapi satu Tuhan. Tapi Tuhannya manifestasi dalam 3 pribadi, tapi tetap satu Tuhan. Bukan 3 Maha Kuasa tapi satu Maha Kuasa. Tapi nongol bareng. Kalau nongol bareng, apa kalau mau bilang Bapa mukanya kayak Yesus? Ya di Kejadian sih bilangnya gitu ya, Tuhan menciptakan seturut gambarnya gitu. Serupa gambarnya. Jadi mukanya Bapak mukanya Yesus sama, yang seperti di foto-foto itu. Enggak sih. Kayak mungkin konsep itu aku mikirnya lebih kayak biar kita manusia mencintai diri kita sendiri nih, biar lebih memahami Tuhan. Iya gitu. Gue mau tanya jujur aja, gambaran Bapak di pikiran orang Kristen tuh seperti apa gambarannya? Ya kalau aku pribadi karena emang aku rindu sosok ayah kali ya. Jadi aku mikir ya ada Bapak di surga yang liatin aku, yang jagain aku nih. Seperti apa sosoknya kira-kira? Nggak tahu, abstrak. Hah? Abstrak. Ada yang gambarin Bapak tua, rambut panjang, putih semua, jenggot panjang, putih semua. Ada yang gambarin begitu. Itu gambaran orangnya. Kalau Yesus kan pemuda, tegap, ganteng, mata biru, hidung mancung, rambut gondrong, berewokan gitu kan. Iya. Tapi ini enggak sih. Kalau Roh Kudus gimana? Roh Kudus tuh lebih ke suara hati aja sih sebenarnya aku mikirnya. Nah itu tadi ada yang burung merpati kan. Kalau yang pas lagi Yesus dibaptis. Iya. Tapi biar bagaimanapun bayangan kita, bayangan manusia, kita mencoba menggambarkan Tuhan seperti apa. Tapi ketika ada Yesus di Sungai Yordan, burung merpati sedang terbang turun ke atas Yesus, ada suara di atas langit. Ada 3 Tuhan apa satu Tuhan gitu. Jujur aja gitu. Kalau dilihat secara mata telanjang begitu ya 3. Secara akal manusia kita akan bilang 3 gitu kan. Tapi kan Kristen mendoktrinnya itu bukan 3 Tuhan, itu satu Tuhan. Ada nanti orang-orang Kristen, kelompok lain, mereka menyebut diri kelompok mereka tuh Triteis. Mereka nggak malu-malu bilang Tuhan kami ada 3. Gitu. Ada yang begitu. Tapi tentu saja di kalangan Kristen yang mayoritas pasti dibilang sesat atau bidat. Gitu. Sekarang gini aja. Ini disebutkan tadi kan? Iya. Bapa, Firman, Roh Kudus dan ketiganya satu. Iya. Ini ada catatan kakinya nih. Tolong bacain. Agak kencang. Di dalam sorga, di bumi. Sampai kata di bumi. Terus? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno
bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak asli itu apa? Kata Leni. Palsu. Nah kan lu yang ngomong palsu bukan gue. Imitasi. Yang ngomong Bible bukan gue loh. Pasti tidak asli. Oh. Pakai pasti lu. Sampai batuk. Tapi kadang tuh yang jadi pertanyaan di aku tuh kan kalau baca Alkitab kadang suka terdengar suara malaikat dari sorga. Terdengar yang tadi Bapak bicara pas Yesus dibaptis. Pertanyaan aku itu suara itu beneran keluar nggak sih saat itu gitu? Kayak masa iya kayak ya maksudnya Tuhan langsung ngomong yang misalnya Tuhan yang Maha Kuasa itu bicara seperti itu gitu. Gini. Dan itu kedengaran sama manusia pada saat itu kan Yohanes manusia lah itu. Ya. Gini, kalau yang namanya di dalam kekristenan itu ada istilah yang namanya teofani. Pernah dengar nggak? Enggak. Atau ada susah amat sih. Antromorfisisme ya, apa belah. Jadi kejadian ilahi, contoh seperti malaikat turun menemui utusannya. Ya. Atau malaikat menemui misalnya Abraham atau Zakaria. Kejadian itu kan disebut dengan kejadian ilahi, itu disebut dengan teofani. Itu ya boleh dikatakan gini. Kita kan tidak bisa menggambarkan wujud Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa. Ya kan? Iya. Ya. Dan kalau menurut Ria, Tuhan Yang Maha Esa itu segede apa sih? Besar banget. Segede apa kira-kira? Kalau gedenya siapa aku nggak bisa ngebayangin. Gambarkan. Oke. Ada ayat di dalam Bible juga, ini di Perjanjian Lama ya, yang mengatakan bahwa langit yang meliputi segala langit itu tidak dapat memuat engkau, tidak dapat memuat Tuhan gitu. Jadi ada langit yang meliputi segala langit, berarti langitnya ada berapa? Banyak. Lebih dari satu ya. Iya. Nah, di Islam kita memahami ada 7 langit. Oke. Di Yahudi juga mungkin memahami juga 7 langit. Tetapi ketika Tuhan yang maha besar ini, kita kan bilangnya kan Allahu Akbar. Kristen memahami, kalau ditanya Tuhan maha besar nggak, lo akan bilang iya. Iya. Ya kan? Tetapi besarnya seperti apa kan lo juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu besarnya seperti apa. Tapi Tuhan yang maha besar ini, apakah dia tidak punya kuasa untuk berbicara dengan makhluknya manusia? Punya dong kuasa dong. Pasti. Apakah dia punya mulut? Apakah dia mengeluarkan suara? Itu kan gitu. Nggak tahu. Berarti apa? Bisa jadi dia punya mulut, tapi mulut yang tidak seperti kita manusia. Bisa jadi dia punya suara, tapi suara yang juga bukan seperti suara kita manusia, ya kan? Tapi yang jelas dia ada, dia maha besar, dan dia kuasa untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dan dia juga punya pembantu, banyak pembantu malaikat. Ngapain juga dia susah-susah turun ke bumi segede gitu. Langit yang meliputi segala langit aja tidak bisa memuat dia. Lah ngapain dia harus turun ke bumi gitu. Iya. Ngapain dia tinggal nyuruh malaikat kan. Sekarang kenapa Kristen bisa berpikir bahwa Tuhan yang Maha Esa ini, Tuhan yang Maha Besar ini bisa jadi manusia, jadi Yesus. Nah kalau yang aku pelajarin selama ini kan emang dipahaminnya tuh lebih ke dikasih pemahamannya yang karena Tuhan ini terlalu besar dan terlalu suci gitu lah. Yang kita manusia ini berdosa. Yang tidak bisa langsung ke Tuhan, langsung ke yang besarnya nih. Nah, diturunkanlah Yesus yang suci gitu, yang diutus. Diturunkanlah Yesus itu berarti Tuhan sendiri atau diutuslah Yesus. Berarti Tuhan itu sendiri mengutus dirinya sendiri atau gimana? Itu ya aku nggak tahu misalkan. Ya aku cuma mikir, iya perempuan yang masih perawan bisa mengandung. Yang aku mikirin gimana lahirannya pada saat itu kan ya nggak ada sesar kan. Itu pasti sakit banget. Ya. Yang perjuangannya luar biasa pasti di situ. Di perawan ini sakit, apalagi ngelahirin masih perawan gitu kan. Iya itu dia. Terus kayak ya bayi itu emang katanya maksudnya yang benar-benar diurapi lah gitu, yang nggak kesentuh dosa gitu. Jadi kan nggak ada
manusia berhubungan intim gitu. Gue mundur dikit ya, boleh ya? Gini, mundur dikit gini. Setuju nggak Tuhan itu maha besar? Setuju. Setuju. Setuju nggak Tuhan itu maha suci? Setuju. Setuju nggak Tuhan itu maha baik? Iya, setuju. Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha pengampun. Betul. Setuju? Bener? Setuju maha pengampun? Iya. Kalau maha pengampun, nih misalnya nih gue Bapak Ria nih, gue orang tuanya nih misalnya. Ria salah, punya salah. Kalau gue manusia bukan maha pengampun, tapi gue mau mengampuni anak, lu salah, minta ampun sama gue kan, gue ampunin nggak? Gue ampunin. Tapi kalau di konsepnya Kristen, karena begitu besar kasih Allah ini sehingga sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Iya, betul. Yesusnya diutus nih, kemudian dia harus mati di atas kayu salib, Iya. ya kan? Untuk apa? Untuk menebus dosa orang yang percaya kepada dia, Iya. ya kan? Berarti kalau begitu contoh misalnya, gue punya toko permen misalnya, Oke. Ria datang ke toko gue nih, lu nyolong permen, lu makan, gue nggak tahu. Besok kalau datang, oh Dondi, saya kemarin nyolong permen, saya ngaku dosa, saya minta tolong diampunin gitu. Gue bilang begini, boleh lu gue ampunin, tapi lu bunuh dulu anak gue. Begitu nggak konsep Kristen? Ada Yesus yang harus matiin di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia yang sudah tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Tapi kalau kayak gitu lebih kan kalau yang kau Doni tadi gambarin itu lebih karena kesadaran manusianya yang dia itu punya Iya, dosa. Tapi iya. kalau ini kan enggak. Ya udah sama Tuhan aja. sendiri. Sekarang gue balik deh. Gue tahu nih lu nyolong permen. Lu kemarin nyolong permen ya? Iya, lu ngaku dosa. Nah, untuk gue ampunin, lu harus bunuh anak gue dulu. Gitu. Bener nggak? Yesusnya harus mati nggak? Iya. Kalau nggak mati, ada nggak Kristen? Kepercayaan Kristen? Gak ada kayaknya. Nggak ada. Iya kan gitu. Sekarang sebagai orang Kristen, Ria sebagai orang Kristen kan taunya bahwa dosa gue udah ditebus sama Yesus karena dia udah mati di atas kayu salib. Iya. Betul kan? Kalau Ria dikasih kesempatan bisa ngeliat Yesus, orang yang berkuasa nih, lu bisa ngeliat, oh Yesus pas mau disalib nih, lu bakal nolongin Yesus supaya nggak disalib atau bakal nolongin tentara Romawi nyalib Yesus sebagai orang Kristen? Nah, kayak pada waktu itu kan orang-orang kan nggak tahu dia mau mati mau nebus dosa kita. Kalau mereka nggak tahu, berarti siapa yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Ria? Berarti itu ajaran belakangan atau ajaran memang sudah ada ketika Yesus disalib? Sebelum Yesus disalib itu dia sempet kayak kasih clue gitu kalau akan ada. Nanti gue bisa bantah pakai buku ini. Itu bukan perkataan Yesus. Tapi oke, terus. Iya kayak kan sekarang di kantor lagi rutin nih baca Alkitab nih yang udah sampai Lukas 21. Nah kan kayak ceritanya sama tuh sebenarnya itu doang. Yang pasti ada tentang pokoknya pembukaan tentang penderitaan pertama gitu. Yang Yesus udah kasih clue-clue sebenarnya. Kayak gitu yang ya dia udah kasih tau lah ke si murid-muridnya ini. Kalau kita anggap benar itu perkataan Yesus, akar kontradiksi dengan kalimat-kalimat Yesus yang lain. Mau bukti nggak? Matius 18 ayat 3. Gila, aku udah lama gak buka gitu. Matius 18 ayat 3, oke. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke. Kalau dianggap tadi Yesus kasih clue itu benar-benar perkataan Yesus, tabrakan nggak sama ini? Ini Yesus bilang apa? Kalau lu nggak tobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan sorga. Apa Yesus bilang lu harus percaya gua mati di atas kayu salib? Baru lu masuk kerajaan sorga. Anak kecil itu kan deketin Yesus karena dia mau dengar pengajarannya kan. Oh iya. Artinya kalau anak kecil itu konotasinya apa sih kalau anak kecil? Haus pengetahuan lah, kepo. Bisa nggak gua artiin polos? Iya boleh. Nggak punya dosa? Iya boleh. Boleh. Boleh kan? Iya emang begitu. Tapi Paulus ngajarin setiap manusia yang lahir punya dosa waris. Iya kutuk. Karena dosa yang dari dilakukan oleh Adam dan Hawa kan. Ya kalau itu kan jauhan kan, ini lebih kayak kutuk orang tua gitu, lebih kayak gitu kalau di Kristen tuh konsepnya. Di Paulus bilang dosa yang dilakukan oleh satu orang itu, Adam dan Hawa itu maksudnya, satu orang ini maksudnya ya Hawa lah ya. Itu menjalar kepada setiap manusia. Oh,
Jauh banget ya. Aku gak pernah denger itu justru. Maksudnya gak pernah yang konsep itu gak ada. Nih kita pakai ayat aja. Tapi iya nih kayak semua ini setiap pagi itu kita baca nih di kantor. Lupa. Yang nyalib Yesus siapa? Oh, tentara Romawi. Tentara Romawi. Disuruh siapa? Pontius Pilatus. Pilatus. Diminta sama siapa? Si imam-imam Imam besar. Yahudi. Imam Yahudi bisa dapat Yesus dari siapa? Dari Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kenapa nyerahin Yesus ke imam-imam Yahudi? Mau dapat duit. Dapat duit 30 keping perak. Tapi sebelumnya ketika perjamuan kudus dia dibisiki iblis. Ada ayatnya tuh. Pertanyaan gue, iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi. Itu berjasa apa berdosa buat lo? Lebih ke berjasa kan? Nah. Iya. Kalau berjasa masuk surga masuk neraka? Kan di awal-awal dibilang jangan membunuh ya. Iya. Tapi kenapa Tuhan sendiri membunuh anaknya untuk menembus dosa manusia? Berlawanan nggak? Iya. Berarti iblis yang membisiki Yudas. Kalau iblisnya nggak membisiki Yudas, bakal ada penebusan dosa nggak? Enggak. Berarti iblisnya berjasa atau berdosa? Berjasa. Masuk surga masuk neraka. Tapi kalau diplesetin gitu ntar orang pada nyembah iblis loh. Justru gue mau membuktikan bahwa itu konsep yang belakangan. Oke. Bukan konsepnya Yesus, bukan. Oh, iya. Yesus nggak pernah ngajarin dia harus mati di atas kayu buat tembus dosa. Konsep itu adalah konsepnya Paulus. Karena Paulus bilang kalau lu nggak percaya Yesus yang udah mati di atas kayu salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu nggak selamat. Iya. Itu kata Paulus kan. Dan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Betul kan? Iya. Betul. Efesus 2:15 ada ya. Baca. Efesus 2:15. Gue nggak mencoba memelesetkan, gue mencoba merangsang orang berpikir gitu. Iya betul kok. Sini. Efesus 2:15 coba. Efesus 2:15. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Betul kan? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus di Matius 5:17 bilangnya apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat. Iya. Atau meniadakan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk apa? Menggenapi hukum Taurat. Menggenapi itu apa? Dilengkapi, disempurnakan lah gitu. Melaksanakan, Iya. melakukan. Yesus bilang lagi lebih mudah langit dan bumi runtuh dibandingkan satu iota. Satu iota itu satu huruf terkecil dalam huruf Ibrani dihilangkan. Yesus bilang tidak meniadakan hukum Taurat. Paulus bilang Yesus mati membatalkan hukum Taurat. Nah iya, jadi mungkin konsep orang Kristen itu makanya kenapa nggak pakai perjanjian lama yang mereka kalau kenapa ada perjanjian lama? Karena orang Kristen klaim bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Iya, karena kayak ada kata-kata pengantar gitu. Betul kan? Orang Kristen kan bilang Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Contoh, Yesaya 7:14, Yesaya 96, Mazmur 22:16, Hosea misalnya. Terus ada lagi nanti apalah, banyak sekali. Yesaya 43 dan sebagainya lah. Tetapi menurut orang yang punya kitab, kan perjanjian lama itu punya kitab Yahudi, bukan punya Kristen. Punya orang Yahudi, ini ada kitabnya nih. Aduh, gede amat. Nih, dalam bahasa apa nih? Ibrani. Wadaw. Oke. Sekarang yang nulis ini orang Yahudi, bukan orang Kristen. Iya. Ya. Tapi sama Kristen ditafsirkan ini untuk Yesus. Kok bisa dapat sih kitab? Belilah. Ini gue tunjukin ya. Pernah dengar nggak? Yesus itu sudah dinubuatkan. Nanti Yesus akan disebut sebagai penasihat ajaib. Iya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pernah dengar? Pernah. Pasti pendeta pernah sering khotbahin kan? Itu diambil dari Yesaya 7:14. Gue buka ini Yesaya 7:14. Yesaya. Tadi kan dibuka ya. Buka di situ ya. Yesaya 17. Ini 14. Yesaya 14. 7:14. 7:14. Yesaya 7 ayat 14.
Bukan, kalau yang Raja Damai dan Bapa yang kekal itu di Yesaya 9 ayat 6. 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6, sorry. Oke, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam Ayat 5-nya kerajaannya. berarti, sorry. Di sini 5 kan. Beda Sebab- 1 sama Yahudi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Hmm. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Betul ya? Bisa bahasa Inggris nggak? Ya. Ya, mudah-mudahan. Yang merah. For a child has been born to us, a son has been given to us, and the dominion will rest on his shoulder. The wondrous advisor, mighty God, eternal Father, called Hezekiah, named Shalom, Prince of Peace. Jadi kalau tadi yang di bahasa Indonesia disebutkan telah lahir seorang anak yang apa artinya? Nanti pemerintahan akan ada di atasnya. Ya, Dia akan disebut sebagai penasihat ajaib, Raja damai. Raja damai, Bapa yang kekal, apa lagi? Allah yang perkasa. Allah perkasa. Di sini terjemahannya, coba dengan kemampuan bahasa Inggrisnya Ria, coba terjemahin. Sama nggak terjemahin dengan ini? Kalau saya nerjemahin nanti sangkain Kalau saya ini sih berasumsi. lebih kayak Ini kan kayak ada- Tuhan kasih anak, kayak malah Tuhan kasih anak yang lahir gitu. Terus? Malah kayak ini menceritakan lebih kebesaran Tuhannya sih sebenarnya. Terus, Karena kayak dia, tapi yang jadi permasalahan begini, yang disebut dengan Wondrous Advisor, Almighty God, Eternal Father, itu siapa? iya. Dan ada kata-kata called. Nah ini yang aku nggak tahu. Jadi ada 3 nama menyebut satu nama gitu. Yang disebut Hezekiah gitu. Oke. Jadi yang disebut dengan Wondrous Advisor, Almighty God, Eternal Father, ini siapa? Ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Iya. Menyebut Hezekiah sebagai Shalom atau Raja Damai. Tapi kalau yang bahasa Indonesia, anak itu akan dikasih nama Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal. Oke, jadi Beda. sebenarnya salah orang gitu. Beda subjek gitu. Iya, oke. Jadi kalau menurut orang Yahudi, ayat itu mengatakan bahwa, nih buat terjemahnya, karena telah lahir seorang anak untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, yang mana pemerintahannya akan diberikan di atas bahunya. Penasihat ajaib, Tuhan yang Maha Kuasa, Mighty God, Tuhan yang Maha Kuasa, Eternal Father, Tuhan yang Maha Kuasa, menyebut Hezekiah, menyebut nama Hezekiah dengan Shalom atau Prince of Peace. Artinya Hezekiah ini adalah raja bangsa Israel Ada zaman yang disebut Raja Damai. Kenapa? Karena pada zaman dia bangsa Israel nggak perang, damai gitu. Menang perang atau damai lah pokoknya, Raja Damai gitu. Jadi Raja Damai di sini bukan untuk Yesus tapi untuk Raja Hezekiah. Sama orang Kristen dirubah terjemahannya menjadi seolah-olah akan ada anak yang disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasihat ajaib. Iya. Kayak udah diramalkan gitu. Iya. Nah ini punya siapa? Ini punya orang Yahudi. Oke. Nih ya, ada catatan kaki di bawah nih. This wonders apa? This wondrous salvation took place in the days of the child of Ahaz, the righteous King Hezekiah, whom God, the wondrous advisor, mighty God, eternal. Jadi kalau kita mau baca sebuah ayat kan kita harus tahu konteksnya ngomongin apa nih gitu. Iya. Iya kan? Baca aja dari ayat-ayat sebelumnya. Ini ayat lagi ngomongin apa? Kehebatan Raja Hezekiah menjadi raja bangsa Israel yang membawa kedamaian buat bangsa Israel. Nggak ada urusannya sama anak yang akan lahir 700 tahun kemudian gitu loh. Oke. Iya mereka kayak di gereja suka dibilang kayak ini tuh udah Nubuatkan. dibuatkan ya bahasanya. Tapi nubuatnya itu nubuat yang memelintir tafsiran kitab orang dengan kacamata Kristen gitu. Pakai kacamata Kristen. Oke. Buka lagi ya 17:14. Nanti ada lagi. Yes, ayat 7:14.
Nah, Yesaya 7:14 ya kok. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekarang buka Matius 1 ayat 23. Matius 1, 23. Banyak amat Matius. Matius 1 ayat 23. Oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sama nggak dengan yang Yesaya 7:14 tadi? Sama. Masa? Yang Yesaya 7:14 bilangnya apa? Perempuan muda apa anak darah? Enggak, cuma bilang perempuan muda doang sih. Perempuan muda. Yang Matius bilangnya apa? Anak darah. Anak darah. Sama nggak perempuan muda sama anak darah? Beda. Hah? Beda. Perempuan muda belum tentu perawan loh. Iya kan? Anak darah kan perawan kan maksudnya? Iya. Iya, anak darah itu perawan. Perawan ada nggak perawan tua? Ada juga. Ada juga. Berarti kalau perempuan muda pasti perawan bukan? Enggak juga. Belum tentu. Gitu. Jadi sebenarnya yang di sini, yang di Yesaya 7:14 ini yang disebut dengan perempuan muda ini adalah istrinya Nabi Yesaya sendiri. Yang akan melahirkan anaknya di Yesaya 8 ayat 3. Anak kedua daripada Yesaya itu yang disebut sebagai Maher Shalal Hasbas. Sama orang Kristen, penulis Matius, dikutip ayatnya, ditulis di ayat 23, seorang anak darah akan melahirkan seorang anak yang disebut Immanuel. Yesaya 7:14 kan juga tadi Immanuel. Biar seolah-olah seperti itu gitu. Sekarang pernah nggak melihat atau membaca orang-orang memanggil Yesus dengan sebutan Immanuel? Di Matius sampai Yohanes? Nggak pernah. Kenapa? Karena bukan itu nih namanya. Nah itu. Pernah nggak membaca di seluruh 4 gospel, Yesus disebut penasihat ajaib, Yesus disebut Allah perkasa, Yesus disebut Bapa yang kekal, Yesus disebut sebagai Raja Damai. Pernah nggak? Nggak pernah juga. Kenapa? Karena penulis 4 gospel itu hanya mengutip-ngutip tapi di luar konteks gitu. Ini konteks buat Raja Hezekia, ini konteks buat anaknya Nabi Yesaya, diambil sebagai untuk Yesus. Itu yang terjadi. Nah, ini menjadi perjanjian lama, ada prosesnya lewat kitab ini, namanya kitab Septuaginta. Ini ditulis abad ke-5 sebelum Masehi, diterjemahkan ke bahasa Yunani di abad ke-3 sebelum Masehi, kemudian beredar terus sampai abad ke-4 Masehi. Itu terjemahnya dirubah-rubah, terutama yang tadi tuh yang perempuan muda sama perawan itu. Sampai akhirnya di abad ke-4 ini jadi ini. Yang ini jadi ini nih. Namanya kitab Vulgata. Ini Vulgata. Di abad ke-4 kok. Ya, ini abad ke-4 nih. Baru dari sini menjadi perjanjian lama. Kitab orang berarti ini, bukan kitab Kristen nih. Kristen belum ada ketika kitab ini ditulis gitu. Berarti dia cuma ambil-ambil aja gitu. Jadi penulisnya perjanjian baru kira-kira mengutip dari sini hampir 1000 ayat. Hampir 1000 ayat. Yang paling banyak kitab Wahyu. 245 ayat. Iya. Wahyu ngambil dari Daniel, ngambil dari Ruth sama Yeremia gitu. Jadi sebenarnya ini apa ya? Lo mau bilang itu inspirasi Roh Kudus atau terinspirasi sama Septuaginta? Sebelumnya. Itu. Nah itu dia maksudnya kayak dulu aku kan pas pindah ke sana juga karena quotes-quotesnya itu yang aku bilang. Jadi aku nggak mencari tentang konsep ketuhanannya itu gitu. Jadi orang Kristen kebanyakan memang hanya termakan oleh doktrin. Doktrin yang seperti tadi Ria bilang termakan atau korban quotes gitu lah. Loh memang mohon maaf ya. Di dalam ajaran Kristen juga banyak kebaikan. Iya. Oke, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu baik, bagus. Bahkan sampai ada kasihilah musuhmu. Iya, betul.
Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. mau nggak? Pernah cobain belum? Mau nggak ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Enggak lah. Nah, jadi artinya sebegini, ajarannya masih ada kebaikan, mengajarkan orang untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Iya betul. betul kan? Tapi kalau gue penjajah nih, gue datang ke bangsanya Ria nih, Ria belum merdeka nih, ya, gue datang, gue jajah, gue ambil hasil buminya, gue kasih kitab, baca nih, kasihlah musuhmu. Musuh lu siapa? Suruh kasihlah musuhmu, berarti lu boleh ngelawan nggak? Nggak boleh. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kan harus berhikmat. Iya berhikmat. Sekarang gue datang penjajah nih, gue nih bawa gospel, gue kasih, baca ya, kasihlah musuhmu. Boleh nggak lu ngelawan gue? Nah pasti kalau ditanya seperti itu ya lebih dilawan tapi dengan cara yang halus. Ya gimana cara ngelawannya? Nggak boleh ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gue jahat, gue datang sebagai penjajah. Gue ambil barang-barang lu, hasil bumi nih. Lu disuruh kasihlah musuhmu gitu. Musuh lu siapa? Lu berontak nggak? Kalau dengan membaca itu dan lu menjadi Kristen, lu harus berontak nggak? Enggak, tapi Nah, kan ada ajarannya yang kita harus berhikmat itu loh, yang cerdik seperti ular, Ajaran. lembut seperti merpati itu loh. itu ayat tidak asli. Nah itu kayak itu tetap aja harus Pernah lihat ini? enggak. The Negro Bible. Sengaja dibuat untuk mengendalikan budak-budak kulit hitam di Amerika Latin di awal abad 19. Jadi dari kitab-kitabnya, Kejadian punya pasal 50 dibuang, sisanya 14. Exodus, Keluaran 40 sisa 2. Imamat 27 sisanya 0, dibuang semua. Oke. Ini Bible untuk budak-budak Amerika Latin di tahun 1836. Budak-budak gua kasih ini, baca lu. Nggak boleh ngelawan orang pasal-pasalnya dibuang-buangin. Bahkan ada yang sampai 0 semua, banyak nih. Apa nih, 2 Tawarik 36 jadi 0. Ezra 10 jadi 0. Nehemia 13 jadi 0. Nah ya kayak Esther 10 jadi 0. kayak Esther kan dia juga ngelawan raja itu dengan kelembutan gitu. Nah. Ratu Esther. Berarti apa artinya kalau begini? Berarti budak-budak dikasih ini supaya nggak ngelawan. Alat. Betul kan? Kebanyakan 0 loh. Nih paling banyak 0 nih. Di perjanjian lama paling banyak 0. Oke. Bagaimana ceritanya semua kitab suci bisa diubah sesuaikan untuk kepentingan tertentu gitu. Belanda datang sini ini nggak dirubah-rubah, nggak dilangin-langin, tapi bawa ini. Nah, kalau bilang kasihlah musuhmu, lo boleh berontak nggak? Enggak. Harus tetap mengasihi. Nah, jangan membalas kejahatan dengan Kejahatan. kejahatan. Pusing saya. Latihan dulu lah, tampar pipi kanan kasih pipi kiri lah. Jangan dong. Jangan. Kenapa jangan? Sakit ya pedes. Pedes. Berapa orang Kristen datang sini gua tanya, lu bisa nggak mempraktekkan tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Enggak lo, gua tonjok kata gitu. Kenapa lu tonjok? Nah itu ajaran kitab Kristen. Nah berarti Kristen tidak menjalankan Bible-nya sendiri dong kalau begitu. Ada nggak di pengadilan Iya. konsep kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, ada nggak pengadilan? Enggak. Nggak ada. Sebenarnya kayak mengampuninya kayak gitu-gitu loh. Oke, berarti kan Kristen hanya untuk urusan pribadi. Ketenangan diri gitu. Iya, untuk urusan pribadi. Berarti kalau rumah lu dirampok, Tenang gitu. kasih semua ambil gitu. Gimana? Atau Itu gimana? kayak orang udah sakit deh kayaknya. Lah kan kasih lah musuhmu. Udah saya nggak punya apa-apa ambil. Gimana dong? Anak lu diculik misalnya, Jangan mau dong. dijadiin korban apalah. Ya kan ada kan yang mafia kan. Ah, Sembarangan. gimana? Lu mau kasih? Jangan membalas kejahatan. Bukan berarti kalau kita diperkosa kita balas perkosa, bukan.
Enggak dong kok. Lain dong. Tapi kalau di Islam kita diajarinnya begini, kalau lu dizolimin orang, lu boleh balas yang setimpal. Itu boleh balas yang setimpal. Tapi bukan berarti kita sendiri yang membalas, kita bisa memakai alat hukum. Ya, jadi di pengadilan, di negara-negara bahkan negara yang mayoritas Kristen pun mau dikira itu mah boleh-boleh saja, sangat boleh, bebas itu mah. Dulu pernah ada yang mau ada di Istiqlal, baru datang belum daftar, ditolak, harus ada ini gitu, ulang lagi, dia bikin video pendek di TikTok rame, iya. Saya bilang ya kan ada setiap tempat kan punya prosedur masing-masing, ya tinggal diikutin aja. Ya kalau dulu kan aku pindah ya udah pindah aja, nggak ada yang tahu, nggak ada yang, iya maksudnya dari keluarga juga nggak ada yang dampingin sebenarnya. Ya udah dia aja jalan sendiri sebenarnya, kayak nggak ada yang bimbing gitu. Kayak gitu sih. Boleh, tentuin aja kapan. Kalau perlu tantenya bawa ke sini, tante yang sadatin juga boleh. Lebih bagus. Kalau perempuan memang sebaiknya disadatin oleh perempuan juga. Kalau terpaksa baru. Apa-apa. Paling bawa mamanya ke sini. Iya, paling gitu maksudnya. Ya karena terakhir aku ke rumahnya si tanteku ini yang, iya emang aku lagi kosong juga, tiba-tiba pas masuk ke rumah dia yang dia lagi sholat, terus kayak yang tenang banget dengan segala permasalahan hidupnya. Kayak aku tenang juga gitu ceritakan dia sebenarnya. Cuman aku belum bilang apa-apa nih. Jadi kayak masih ngobrol lah, yang aku masih anggap dia mama gitu. Boleh. Gimana baiknya aja. Tapi jangan lama-lama. Pesan saya nggak, bukan istilahnya target merayu orang untuk cepat-cepat masuk Islam, enggak. Tapi di dalam Islam itu kita semua ini istilahnya apa ya? Cuman manusia yang hanya berharap dan berserah diri kepada Tuhan. Iya. Jangan sampai kita nanti meninggal belum dalam keadaan muslim, nyeselnya seumur hidup gitu. Itu aja. Segera atur aja, mau sadat dimanapun boleh. Tapi yang penting kalau orang berpindah agama, KTP kan harus dirubah. Iya. Nah itu perlu sertifikat mualaf. Kalau nggak ada sertifikat mualaf, ke kelurahan nggak bisa. Ke masjid, misalnya ke masjid, mau sadat di masjid pun boleh. Yang penting asal masjid bisa mengeluarkan surat keterangan pindah agama atau berikrar, surat itu bisa dibawa ke kelurahan untuk ganti keterangan agama di KTP. Itu aja. Cepet kok, sekarang datang misalnya pagi kasih ke orang dukcapil di kelurahan, sore siang udah jadi. Cepet, hitungannya cepet itu. Terus kayak ada lagi yang mau aku tanyain, tapi di luar konteks sih sebenarnya. Gak apa-apa, boleh. Kan kalau di Kristen itu, kalau pernikahan pas pemberkatan itu dua-duanya maksudnya mengucap janji nih, berikrar gitu. Tapi kenapa kalau di Muslim tuh cuma cowoknya doang? Gini, karena cowok yang jadi imam. Cowok surga nerakanya si istri itu ada di suami gitu. Jadi kalau di Islam itu kan bukan seperti apa ya, istilahnya gini, suami itu adalah imam daripada istri. Jadi ya itu tadi, surga nerakanya istri itu ada di tangan suami. Jadi makanya suami yang berikrar gitu. Dia yang menyatakan bahwa dia yang akan menjadi imam buat istrinya. Penting emang berikrar buat istri. Kalau istilahnya apa namanya, janji antara suami istri kan janji antara suami dan istri. Tapi kalau janji ikrar di hadapan orang lain untuk menikahi siapa istrinya, itu ya janjinya cuma cukup suami depan penghulu. Gitu sih. Bukan berarti nggak boleh berikrar berdua, ya nggak enggak. Boleh berikrar hidup sampai mati gitu misalnya. Sampai mau memisahkan kita boleh, silakan janjian berdua aja gitu. Tapi untuk sebagai suami itu yang berikrar di depan penghulu. Karena dia sebagai imam, karena surga nerakanya istri di tangan dia. Gitu. Kalau di Kristen suami istri, surga nerakanya istri di tangan siapa? Masing-masing kan? Iya. Itu makanya lu ikut berikrar. Kalau di Islam lebih enak, cewek ada yang nanggung gitu. Bener. Di Islam itu yang bertanggung jawab suami loh, surga nerakanya istri loh. Kalau di Kristen kan tanggung masing-masing.
Padahal saya kayak di Kristen itu memandang remeh yang pernikahan di Muslim gitu loh, yang bisa kayak cewek tuh dipermainkan gitu loh. Dari mana yang dipermainkan? Kayak gitu-gitu yang Dari mana yang dipermainkan? kayak bisa gampang. Kayak kemarin cerita yang ada teman kantor ceritanya, yang desas-desusnya gitu, menikah di bawah tangan, yang aku nggak ngerti lah gitu. Kawin siri, nikah siri. Iya mungkin gitu. Aku kan nggak ngerti konsep nikah siri itu seperti apa. Nikah siri ya sama juga nikah tapi hanya secara agama gitu. Nggak dukcapil berarti. KUA, bukan dukcapil. Oh, iya, kalau secara negaranya di KUA. Oke. Oh, iya maksudnya. Saran saya nanti kalau nikah langsung ke KUA aja. Iya. Maksudnya ini aku mau cerita dulu kok. Kayak yang jawaban teman-teman seruangan aku tuh yang kok dia nggak nikah secara sah aja yang bener-bener gitu ya, secara negara gitu ya. Ya ada yang nyeletuk lah kayak ya biar gampang cerainya Ci gitu. Emangnya kalau udah nikah KUA nggak gampang caranya? Kayak gitu. Sama juga sebenarnya. Jadi kalau mau nikah secara agama atau secara negara, masing-masing kan punya prosedur. Jadi kalaupun misalnya secara negaranya belum bisa atau ada alasan tertentu, nikah secara agama dulu boleh. Untuk apa? Supaya tidak zina. Daripada lu hidup bareng kumpul kebo, zina kan dosa malah. Tapi kalau disahkan secara agama ada saksinya kan malah halal. Nanti dia persiapan untuk nikah di negara bisa. Karena kan malah mempermudah si suami istri ini daripada milih zina apa milih halal kan gitu kalau di agama. Nanti di negaranya tinggal disiapin kan persyaratannya mungkin juga kan belum tentu semua orang langsung bisa semua gitu. Nanti apalagi yang dari daerah dan segala macam perlu surat pengantar atau apa gitu. Ada prosedur kalau di negara. Sekarang udah balikin ke Kristen. Kristen boleh cerai nggak? Kan dibilangnya Allah itu membenci perceraian, bukan melarang perceraian. Sama di Islam juga. Perceraian dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi diperbolehkan. Iya. Kalau di Kristen boleh nggak cerai? Nggak ada tulisannya bilang boleh sih. Iya. Sebenarnya boleh. Cuman nggak pernah baca aja. Kaget lagi nih ntar nih. Dari zaman Nabi Musa juga udah boleh cerai. Oh gitu. Hah? Soalnya kan dibilangnya dibenci, nggak ada. Gini, kalau Kristen konsepnya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Iya. Itu konsepnya. Terus laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu daging dengan istrinya. Iya. Gitu kan? Apakah itu harus bilang nggak boleh cerai? Larangan cerainya itu dari pendeta, bukan dari Bible-nya. Baca nih. Yang dibilang kalau menikahi istri yang diceraikan suaminya itu zina? Iya, itu Paulus. Itu Paulus. Jadi seolah-olah lu nggak bisa cerai, kalau sampai lu cerai dan dia kawin lagi sama orang itu dia berzina gitu. Ya sebenarnya. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Iya, ayo. Ada surat cerai berarti boleh cerai. Iya. Ada lagi. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti sebenarnya, ya idealnya orang memang tidak bercerai, idealnya. Tapi kan ya namanya dua pribadi yang disatukan, mungkin sudah tidak cocok, atau mungkin ada KDRT, gimana? Ini pertanyaan yang simpel nih ya. Kalau suami istri Kristen, suaminya melakukan KDRT, ya nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasehatin, terus melakukan KDRT, apakah si istri ini nggak berhak mengajukan cerai? Muka sampai biru, hitam segala macam warnanya, terus KDRT, tapi agamanya bilang nggak boleh cerai, gimana? Apa nggak itu bukan penindasan? Kan bisa nggak terjadi begitu? Bisa.
Nah sekarang sama kalau suami istri nggak boleh cerai, kenapa catatan sipil banyak orang Kristen bercerai? Kayak itu lebih ke manusianya aja gitu ya. Nah iya, berarti orang-orang yang cerai di catatan sipil berarti yang nggak mengikuti Bible-nya dong. Iya. Iya. Sama halnya dengan poligami. Di Kristen bilangnya nggak boleh poligami kan? Iya. Yang larang siapa? Pemuka agamanya, bukan Bible-nya. Bible-nya nggak ada larangan poligami. Bahkan Martin Luther, pendiri gereja Protestan, itu dia bilang larangan poligami itu tidak alkitabiah. Martin Luther yang ngomong. Ada bukunya. Yang melarang Kristen poligami siapa? Bible atau pemuka agamanya? Pertama kali yang mengeluarkan perintah larangan poligami itu Paus Leo ke-13 ke-8 apa 13 ya? Ke-8 di abad ke-13 kalau. Diteruskan sama pendeta-pendetanya. Gereja Katolik merevisi pandangannya sejak masa Paus Leo ke-13 tahun 1866 melarang poligami sampai sekarang. Bible-nya nggak ada larangan poligami. Bahkan Paulus pun tidak melarang poligami. Ada saya kajiannya tuh, yang Paulus. Bener, ayat-ayat itu ada. Itu diartikan, oh ini sebenarnya bukan melarang poligami sebenarnya. Iya, saya kebanyakan ya orang Kristen menyerang Muslimnya juga di situ. Karena poligami. Kayak gitu-gitu lah. Wow. Orang saya pernah dulu di gereja mana tuh saya lupa dulu ya. Pendetanya meninggal. Kan disemayamkan di depan mimbar. Datang ibu-ibu bawa anak kecil nggak tahu istri keduanya. Ada yang begitu. Decak. Ya saya bukannya ini ya, itu kan oknum lah ya. Aturan gereja nggak boleh, tapi aturan Bible tidak melarang. Bible pendeta cuma pakai ayat apa yang sudah disatukan manusia tidak boleh ceraikan, atau yang laki-laki bersatu daging menjadi satu daging dengan istrinya. Satu daging dengan istrinya, tapi di perjanjian lama ada aturan untuk punya istri yang lain. Ada aturannya. Nggak pernah baca? Keluaran 21 ayat 10. Keluaran. Oke. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia boleh mengurangi makanan perempuan itu. Ya tidak boleh. Ia tidak boleh mengurangi pakaian perempuan boleh. itu. Pakaian dan persetubuhan dengan dia. Nah, ada aturannya kalau orang punya istri lebih dari satu. Yang melarang pemuka agamanya, bukan Bible-nya. Nabi Abraham poligami, Musa poligami nggak Musa? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Poligami juga. Daud berapa istrinya? Daud istrinya Berapa? 300. Oh iya. Salomo berapa istrinya? Banyak. 700. Gundiknya 300. 1000 orang berarti istrinya sama gundiknya. Kapan ketemunya tuh sama Salomo kalau setiap hari satu? 2 tahun baru ketemu. Oke. Nggak, artinya poligami itu sebenarnya ya sesuatu yang diizinkan, tetapi ada syarat-syaratnya. Di Islam kita juga dikatakan boleh menikahi sampai 2, 3, 4, tapi ada syaratnya. Syaratnya berat syaratnya. Kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Ada kata-kata begitu di Islam tuh. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi lu harus adil. Kalau lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Satu-satunya kitab suci di seluruh dunia yang bilang kalau lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja, cuman Quran. Iya. Kayak kemarin sempat ngeliat ayatnya. Nah, berarti Islam itu adalah memang agama yang adil gitu. Lu nggak boleh merugikan orang lain, termasuk di dalam hal pernikahan. Nah, ketika Quran diturunkan, poligami kan sudah menjadi bagian dari masyarakat.
poligami lah, perbudakan lah, segala macam. Islam diturunkan untuk mengatur itu, gitu. Mengatur poligami, menghapuskan perbudakan, melarang khamr. Oke kok. Memang harus dipelajarin, kalau nggak dipelajarin memang bisa mispersepsi. Iya. Bukan berarti Islam menganjurkan poligami ya, bukan. Iya enggak. Mengatur supaya tidak ada orang yang dirugikan. Kenapa bisa terjadi? Allah Maha tahu. Ada negara-negara yang perempuannya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Amerika aja perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Iya. Kalau semua laki-lakinya menikah, perempuan nggak dapat suami gimana? Apakah lebih baik jadi properti umum atau menjadi istri kedua, ketiga, keempat orang lain? Oke. Mudah-mudahan tercerahkan. Iya. Ya, silakan dipikirkan kapan segera bersyahadat, jangan lama-lama. Diatur dengan siapa tadi? Tantenya. Iya. Mau di masjid, tempat lain boleh, mau ke sini juga boleh, atur waktu lagi sama suci. Oke. Ya. Jadi tinggal kita bantu. Kita juga mengeluarkan surat surat sertifikat, bisa dipakai untuk segera mengganti keterangan agama di KTP. Terus setiap yang masuk Islam di tempat kita juga kita bina. Ya itu ya sih. Ya, kita kirim guru privat nanti ke rumah, ngajarin, belajar fikih, belajar akidah, sampai belajar Iqra, sampai bisa baca Quran. Itu sih yang saya pengen lebih dalam lagi, karena waktu itu kan emang cuma setengah, sampai Iqra 6 sih waktu itu. Jadi Terusin. Iya masih dari awal lagi sih. Iya, nggak apa-apa, ulang aja nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Oke, Iya. mudah-mudahan dilancarin ya. Amin. Itu aja. Ada lagi yang bertanya? Sejauh ini sih cukup ya. Cukup ya. Ya udah, mudah-mudahan ditetapkan lah hatinya. Yang bisa membolak-balikan hatinya Ria itu bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Kalau sampai jadi muslim, berarti artinya Ria sudah dipilih jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan. Ya. Oke? Alhamdulillah. Terima kasih Koko Sama-sama. untuk waktunya teman-teman semua. Sama-sama. Tenang aja, karena tadi telat nungguin lama, kita kasih waktu ekstra gitu. Kita tinggal atur muka suci aja kok. Ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ya, kembali hari ini ada di depan saya ada saudari Ria Purnamasari, betul ya? Iya betul. Ya, yang menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, betul ya? Ya. KTP-nya nanti boleh kirim ke saya. Oke. Yang penting sekarang kita syahadat dulu aja. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada saudari Ria, apakah saudari Ria ini mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Sendiri. Kemauan sendiri ya, alhamdulillah. Orang tua masih ada? Masih. Mama aja. Tapi nggak ada masalah kalau tahu masuk Islam? Kalau mamaku yang kandung sih agak masalah sebenarnya. Tapi yang penting nanti kalaupun sampai akhirnya tahu dan misalnya menentang atau marah, Ria nanti boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Iya. Itu aja, pesan saya cuma itu. Bukan berarti kita harus mengikuti kata orang tua nggak boleh masuk Islam, bukan. Untuk masuk Islam adalah hak setiap warga negara. Terus yang berikutnya di Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat itu nanti ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Apakah Ria berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Iya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung saja. Ria ikutin tangan seperti ini ya, menunjukkan tauhid. Ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita ikuti lanjutkan dengan bahasa Indonesianya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah. Ria sekarang sudah menjadi seorang muslim ya. Belajar step by step aja. Iya. Segala sesuatu yang di depan kita
Jangan buru-buru kita takutkan. Belum tentu semuanya terjadi. Ya, berserah diri aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk keluarga, lingkungan pekerjaan dan sebagainya gitu lah. Ya, setiap apa yang dihadapi misalnya ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan hubungin kita. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Bahkan sampai bantuan hukum pun kita bisa sediakan. Ya. Baik, alhamdulillah. Yang penting Ria sekarang sudah menjadi seorang muslim. Ada yang ingin saya sampaikan bahwa setiap manusia yang lahir itu fitrahnya adalah muslim sebenarnya. Ya, ketika dia besar menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika dia nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Ya, dan dosa-dosanya Ria dari semenjak akil balik sampai hari ini, insya Allah dihapuskan. Tapi kebaikannya tetap dihitung sebagai pahala kebaikan ya. Amin. Baik, kalau gitu kita sama-sama berdoa semoga kita semuanya menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan semoga kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Ya. Dan juga kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak perhatiannya atas dari para pemirsa. Mudah-mudahan kita doakan semoga saudari Ria istiqomah ya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga husnul khotimah ya. Terima kasih sekali lagi perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada bingkisan buat Ria nih. Nah, kita siapin ya. Ini ada mukena. Wah, nanti buat belajar sholat ya. Ini ada sajadah. Di sajadahnya ada tulisan bacaan sholatnya. Oh iya ya. Nah, ya, jadi sambil sholat bisa sambil baca. Tapi bacaannya nanti juga belajar dari buku ini. Ini ada buku tuntunan sholat lengkap. Iya. Ini dibaca ya. Semuanya ada di sini untuk bisa sampai sholat sendiri. Ini ada buku Iqra, juga nanti dipakai untuk belajar Iqra. Ya. Tentuin hari apa. Setiap minggu 2 kali pertemuan. Satu pertemuan 90 menit. Kita kirim guru privat ke rumah Ria untuk belajar Iqra gratis. Ya. Cuman sediain waktu aja. Dan di sini juga ada Quran. Ya, ini adalah Quran terbitan BWA nih. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Quran ini nanti menjadi buku pegangan yang kita baca setelah bisa Iqra. Ini nanti bisa menjadi saksi buat kita. Ya. Sedang beralangan nggak? Iya lagi. Oke, kalau gitu, ini nanti dimasukin tas saja. Ini ada sejumlah uang, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah zakat yang diperuntukkan bagi setiap orang yang masuk Islam. Zakat adalah salah satu penerimanya itu adalah mu'alaf. Ya, mu'alaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima aja. Nanti dimasukin tas aja ya. Nah, bisa masukin ya. Nanti biar si Alvin aja yang bawa. Oke, alhamdulillah. Ini saya taruh di sini ya. Biar Alvin aja yang bawa. Alhamdulillah, sekali lagi selamat. Ya, mudah-mudahan dipermudah jalannya. Semoga istiqomah ya, dan semoga kita semuanya husnul khotimah.